Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin sedikit nih tentang salah satu hal utama dalam OOP atau Object Oriented Programming, yaitu Object and Classes. Nah, Object and Classes ini bisa dibilang kayak backbone-nya OOP gitu lah ya teman-teman. Jadi aku mau kenalin dulu nih ke kalian, apa sih OOP? Buat kita as a programmer, OOP itu berguna banget loh. Jadi OOP itu adalah suatu konsep pemrograman yang mendasar, di mana variabel dan metode akan dibungkus dalam suatu objek atau kelas. Tujuannya itu untuk membuat program yang kita bikin itu lebih rapi, lebih efisien, lebih singkat. Nah, maka dari itu, kayak yang aku bilang tadi, karena OOP ini berdasarkan oleh objek, jadi kita itu harus paham dulu nih konsep objek dan classes supaya kita bisa nantinya lebih paham dan bisa terapin ke OOP programmingnya itu sendiri. Langsung aja kita masuk ke materi classes and objects. Objek adalah suatu entitas yang sebelumnya sudah didefinisikan dalam kelas. Suatu objek dapat memiliki identitas atau nama, kemudian state yang dapat berupa properti atau atribut, dan juga behavior yang berupa methods atau fungsi. Yang pertama yaitu atribut. Atribut dapat direpresentasikan oleh data fields dan current values. Misalkan suatu objek itu memiliki nama, harga, merek, jumlah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu yang kedua adalah methods. Fungsi atau metode ini akan melakukan sesuatu perintah. Misalnya, suatu objek atau kelas memiliki fungsi add list untuk menambah suatu benda, view list, delete list, dan juga misalnya edit list untuk mengubah value dari satu ataupun beberapa atribut dalam suatu objek. Ini aku ada contoh template yang aku buat untuk membantu kalian lebih paham sama konsep object and classes ya. Jadi di sini aku bikin eh, kelas yang namanya itu shopping list. Dalam kelas shopping list ini ada dua atribut yaitu name dan amount. Kemudian untuk metodenya sendiri ada dua fungsi yaitu add list dan view list. Selanjutnya aku bikin tiga objek nih di dalam kelas shopping list. Yang pertama objeknya yaitu diberi nama shampoo dengan jumlah amountnya 2. Objek yang kedua namanya candle, amountnya 5. Dan yang terakhir objek bernama deterjen itu amountnya 1. Langsung aja kita masuk ke Eclipse-nya. Jadi di sini aku bikin dua kelas dulu. Yang pertama untuk main class-nya dan yang satunya lagi untuk shopping list class. Di sini di shopping list kita bikin dua atribut untuk shopping list. Yang pertama ada name berupa string dan amount berupa integer. Nah, di main ini kita langsung bikin objeknya untuk kelas shopping list. Yang pertama kita bikin item satu, objek yang pertama yaitu item satu. Formatnya yaitu sama dengan new keywordnya tadi, kemudian nama objeknya. Maaf, maksudnya nama kelasnya. Di sini kita aksesnya pakai titik ya teman-teman, jadi .name dan .amount. Langsung aja kita masukin, dan kalau kita print, ini di sini aku print, waktu kita run, keluar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu Objects using constructors. Pertama-tama aku mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman ciri-ciri constructor itu yang pertama memiliki nama sama dengan nama kelasnya. Jadi namanya nggak boleh beda karena kalau beda nanti programnya nggak bisa jalan. Yang kedua tidak memiliki return type dan juga bukan berupa void ya teman-teman. Jadi kita biasanya langsung aja tulis public langsung namanya. Nama constructors-nya. Kemudian yang ketiga ditandai dengan adanya keyword new saat membuat suatu objek baru. Nah, langsung aja kita masuk ke programmingnya. Di sini aku tadi udah aku bikin contoh shopping list itu nama kelasnya, kemudian item satu nama objeknya, sama dengan new keywordnya, lalu shopping list nama kelasnya dalam kurung itu adalah atribut-atributnya. Kita masuk ke Eclipse. Nah, karena sekarang kita mau coba pakai constructors, kita bikin generate constructors-nya dulu ya teman-teman. Di sini aku mau kasih tahu kalian kalau ada shortcut yaitu tinggal Alt, Shift, dan S. Terus nanti kalian ketik yang generate constructor using fields. Nah, terus abis itu teman-teman, kita tadinya manual, sekarang kita bisa langsung nih. Ini udah nggak lagi kayak gini, kita bisa lebih cepat. Nah, coba kita print lagi ya teman-teman.
Nah, ini masih keluar yang sama, jadi benar ya programnya. Kita nggak perlu masukin satu-satu .name .mount. Oh ya, teman-teman, untuk constructors ini perlu diingat nggak ada void dan nggak ada return value-nya, jadi langsung aja kayak gini. Masuk ke materi 9.10 yaitu passing object to methods. Kita di OOP Java ini kita dapat passing object ke methods. Caranya yaitu dengan menggunakan reference atau parameter dalam methods itu sendiri. Sekarang kita bikin methods baru di main untuk view list. Jadi ini aku udah bikin juga. Isinya cuma ngeprint shopping list terus diikuti dengan nama itemnya terus amount-nya. Oh ya, teman-teman jangan lupa pakai parameternya ya. Ini parameternya. Sekarang coba kita print pakai metode viewList. Jangan lupa panggil dulu fungsinya. Sekarang kita coba print. Sorry, yang ini di comment dulu. Kita coba print dan ternyata keluar juga. Jadi ini bisa dipakai caranya. Yang terakhir yaitu kita akan masuk ke array of objects ini. Array itu kumpulan data satu dimensi ya, teman-teman. Nah, array ini dapat memiliki isi list berupa objek-objek kumpulan objek juga. Jadi nggak cuma bisa diisi kumpulan string atau kumpulan integer, tapi juga bisa kumpulan objek. Nah, array dalam Java programming ini dapat ditandai dengan adanya simbol kurung siku. Nah, setelah itu dapat diikuti di dalam kurung siku itu berupa indeks atau batasan jumlah elemen di dalam array itu sendiri. Langsung aja kita masuk ke programmingnya, ke Eclipse. Nah, ini kita komen dulu. Nah, cara untuk bikin array itu ada 3 ya, teman-teman. Untuk yang pertama, ada beberapa cara. Yang pertama, shopping list itu adalah nama kelasnya, kurung siku, lalu diikuti dengan nama objek. Kemudian bisa juga dengan nama kelas diikuti dengan nama objek baru kurung siku. Dan yang selanjutnya juga bisa dengan nama kelas kurung siku, nama objek sama dengan new keywordnya. Lalu nama kelas kurung siku ini adalah batasannya, yaitu ada 2 indeks. Nah, ini langsung aja aku bikin array of objects-nya. Di sini aku bikin item untuk indeks ke 0 itu. Yang pertama namanya shampoo, kemudian jumlahnya 3, amount-nya 3. Nah, terus di sini kita akan coba untuk bikin fungsi untuk ngeprint, tapi bukan pakai yang tadi ya, teman-teman. Kita bikin di sini. Ini kita nggak perlu pakai parameter lagi ya, karena view all ini udah berada di kelas shopping list itu sendiri. Nah, ini langsung aja kita jalanin item, terus kita panggil indeksnya berapa, terus kita panggil pakai dot, titik, terus kita masukin fungsi yang mau kita coba. Sekarang kita run. Nah, keluar indeksnya 3 nama shampoo, benar. Jadi ini juga bisa dipakai ya caranya, teman-teman. Jadi mungkin dari aku sekian aja, semoga membantu dan semoga kalian paham. Thank you.